Ya, selamat siang. Ya, selamat siang ya. Materi hari ini kena minggu 14, sebagaimana minggu lalu. Yang saya ingatkan waktu hari Rabu, itu pembelaan. Jadi, teman-teman silakan prepare. Saya juga lagi prepare materi. Untuk absensi, ketua kelas silakan kalau bisa dari ujung sana ketua kelas. Alirkan saja. Oke, sembari kalian absensi dan saya prepare ya. Ya, kuliah minggu ke-14 yaitu dengan materi pembelaan. Konten mata kuliah sebagaimana kalau teman-teman untuk remind teman-teman lagi, salah satu materi yang akan dibahas pada hari ini adalah pembelaan. Dalam capaian pembelajaran ada 6 CPL yang akan ditargetkan untuk teman-teman. Ini kalau di akhir mata kuliah nanti teman-teman mendapatkan hal itu, diharapkan mendapatkan hal itu. Yaitu pertama, memiliki integritas dan etika profesi, hukum. Kedua, mampu berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Nah, materi pembelaan ini sangat menarik untuk hal ini. CPL ketiga, mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Nanti saya akan membagi dua kelompok ya teman-teman. CPL keempat, mampu bekerja secara individu dan kolektif. CPL 5, mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum. Tentunya pembelaan adalah salah satu solusi, mencari solusi itu, penyelesaian masalah itu. Oke? Terakhir, memiliki pemahaman hukum formil, itu sangat jelas lagi. Indikator penilaian, ini kalau teman-teman lihat, indikator yang dimaksud pada materi ini yaitu pertama pendahuluan. Jadi teman-teman akan dalam membuat pembelaan itu, teman-teman harus membuat pendahuluan dulu. Kedua, fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Ketiga, pembahasan tentang sosio, psikologis, yuridis, dan non-yuridis. Dan terakhir, kesimpulan. Oke? Nah, ini rekomendasi referensi yang berkaitan dengan pembelaan. Ada sedikit buku yang saya ambil, yaitu 8 buku. Dan saya gunakan dalam waktu saya selama berpraktek, waktu menjadi advokat dulu. Oke? Oke, teman-teman silakan barcode. Apakah teman-teman pernah membela orang? Membela orang di jalan kah, di mana kah, atau adik, waktunya kakaknya berkelahi sama adiknya. Oke, kan teman-teman sudah mengisi tadi menti.com. Nah, di situ kalau masih ada yang mau mengisi boleh sembari saya sebentar menjelaskan. Intinya teman-teman mengisi jika pernah membela. Apakah membela orang berkelahi, membela orang ketika ada tabrakan, membela kaum miskin yang dimarah-marahi, misalnya di pinggir jalan atau apapun yang terjadi. Intinya membela, silakan dijawab ya. Next. Oke. Materi pada hari ini tuh pembelaan dalam perkara tindak pidana. Pendahuluan, yang dimaksud di sini pendahuluan adalah jadi dalam pembelaan ada biasa kalimat pembuka. Nah, di dalam kalimat pembuka, apakah teman-teman mau pakai asas, prinsip, atau maksim? Terserah. Nah, kalimat pembuka ini dalam pembelaan yang teman-teman akan kayak akan terus dengungkan di dalam isi dari pembelaan. Bahasa asing dari pembelaan adalah pledoi. Oke? Nah, setelah memainkan asas, prinsip, atau maksim, teman-teman lanjut ke tahap kedua, yaitu masih dalam kalimat pembuka, yaitu menyampaikan kata-kata yang baik kepada pertama
tentunya majelis hakim. Kedua, kepada penuntut umum. Karena di dalam sebuah persidangan, sebagaimana pertempuran argumentasi hukum yang terjadi, kita tetap pada koridor argumentasi hukumnya, bukan orangnya yang kita nilai buruk. Kalau terkait terdakwa, perbuatannya, bukan karena orangnya memiliki luka, memiliki warna kulit lain daripada kita, sehingga kita menghukumi dia adalah seseorang yang jahat. Bukan, tapi perbuatannya, apakah perbuatannya itu jahat atau tidak. Apakah sebab dari perbuatan jahat itu betul-betul ada dalam diri dia, dalam niat dia, atau dalam mensrea dia. Ketiga, setelah ini kata-kata yang baik untuk kalimat pembuka, yang ketiga adalah poin-poin pembelaan. Nah, biasanya poin pembelaan itu kalau teman-teman bingung, masih bingung apa sih yang mau dibela, kalian skip dulu. Skip. Lanjut ke fakta-fakta yang terjadi. Jadi dalam beberapa aktivitas persidangan, ada beberapa kantor hukum yang meminta staf-staf legalnya untuk melakukan perekaman. Mengapa harus kita melakukan perekaman? Karena panitera biasa tidak mencatat apa yang terjadi di persidangan atau mencatat apa yang diungkapkan di persidangan. Sehingga kita harus mengambil alih peran itu agar kita tidak terlewat. Nah, dari rekaman-rekaman itu, rekaman persidangan, dilakukanlah transkrip. Nah, di sini kembali kalau masing-masing dalam melakukan pembelaan. Kalau saya harus melakukan secara jujur transkrip itu apa adanya. Tidak boleh kita ubah. Karena kita harus pelihara rekaman itu dan kita harus pelihara transkrip itu agar ini punya validitas. Oke? Jadi kedua fakta-fakta ya. Nah, rekaman di persidangan. Setelah dapat yang ini, kalian harus cek, teman-teman harus cek dengan BAP, berita acara pemeriksaan. Itu diperhadapkan, apakah ini ada konsistensi atau tidak. Jadi di sini jawabannya adalah konsistensi dan relevansi. Apakah dia konsisten si pernyataan keterangan terdakwa atau saksi itu konsisten atau korban itu konsisten? Ketika dia konsisten kita uji apakah dia relevan dengan perbuatan terdakwa atau tidak. Oke. Ketiga, nah di sini sebenarnya kalau dalam kajian saya ini adalah pendekatan sosiolegal, di mana muatan hukum kita uji secara sosial. Pendekatan sosio-legal. Nanti ada saya kasih kasus teman-teman. Kasus itu bermuatan psikologis. Kenapa psikologis? Karena ada kecenderungan dari seorang terdakwa itu mengalami masalah psikologis berupa delusi dan sebagainya. Saya sebagai advokat pada saat itu hanya menduga ada masalah itu, sehingga kami mempertemukan antara psikolog dengan terdakwa di rutan. Jadi kami mengajukan surat ke psikolog, kemudian kami bawa dia ke rutan. Karena dugaan psikologis tadi itu. Jadi nanti ada kasus yang saya berikan setelah ini, itu akan sangat-sangat berkaitan secara psikologis. Adapun secara sosio, karena dia kategori miskin atau tidak mampu.
Sehingga LBH saya hadir untuk memberi bantuan hukum secara gratis terhadap terdakwa. Nah, ini perlu jadi catatan bahwa walaupun seseorang itu bersalah, kita tetap harus memberikan pembelaan. Bukan harus, kita tetap dapat memberikan pembelaan. Mengapa? Karena di Indonesia khususnya, kita belum betul-betul menerapkan due process of law. Sehingga ada potensi terdakwa kehilangan hak-hak dalam prosedur maupun materi, apalagi materialnya. Oke? Terakhir, kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini, apa yang kita mintakan? Pertama, apakah dia bersalah atau tidak? Ketika dia bersalah, maka yang kedua adalah hukuman. Nah, kita harus nyatakan bahwa terdakwa bersalah, tapi kita nyatakan bahwa kami berharap hukumannya sekian. Bagaimana cara dapat hukumannya? Itu ada teorinya namanya stelsel pemidanaan. Sudah diajarkan kan? Oke. Dan terakhir, poin-poin lainnya. Dan penutup dari poin ini adalah ex aqua et bono. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Pak, bagaimana kalau pembelaan dalam kasusnya dia keadaan sadar dan tidak disabilitas? Dalam keadaan sadar kan pasti pertama sadar. Kalau sadar itu dia sudah sengaja. Sengaja itu it's over. Maksudnya tidak ada perbuatan kalau sadar. Toh? Yang pertanyaan selanjutnya disabilitas. Jika dia tidak disabilitas, tetap saya akan pakai ini. Bagaimana BAP-nya? Dia betul-betul diperiksa secara baik dan benar atau tidak? Tapi kalau dia disabilitas, ada namanya undang-undang disabilitas. Sebelum pemeriksaan, dia harus dites dulu kesehatannya. Kalau undang-undang disabilitas, nah dalam praktek yang saya alami, tidak ada itu pemeriksaan pelaksananya ini, penerapannya undang-undang disabilitas. Tapi pertanyaannya, apakah tetap bisa bebas? Tidak, karena ini formil. Ini dua hal ini. Ini namanya formil. Sedangkan materialnya adalah melanggar pasal 81 ayat 2. Membujuk bersetubuh, membujuk anak. Di sini anak itu dilindungi, baru 14 tahun. Itu anak dilindungi, biar bagaimana anak suka sama itu laki-laki tuh. Contoh misalnya saya umurku berapa nih? Umurku anggaplah 30 sekian. Ada anak umur 14 suka, Kak. Biar suka ki, baru dia buka anunya, baru saya ki. Nggak boleh. Kenapa? Karena anak itu punya tingkat kerawanan intelektual. Belum matang cara berpikirnya, benar salah, baik buruknya belum dia tahu. Jadi kapannya kau bikin salah sama anak, nggak bisa. Itu dalam beberapa literatur keagamaan itu anak itu dikasih main-main. Kalau teman-teman lihat videonya Paus itu, anak itu lari-lari depannya dia, dibiarkan. Kalau dalam agama Islam itu ada kisahnya Nabi Muhammad sholat, anak-anak main-main, dibiarkan. Jadi kalau ada imam masjid atau orang gereja pukul anak kecil di tempat ibadah, itu aneh. Karena tidak ada teladannya yang memberikan contoh. Karena anak-anak itu tidak tahu apa-apa, kasihan. Biarkan Yang penting dijaga supaya dia tidak kena barang-barang tajam atau barang-barang tumpul supaya dia tidak terluka.
Nah, ini secara pasal, ini pasalnya yang kalau terlihat itu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak. Nah, ini kalau teman-teman baca ini, dia terpenuhi unsurnya. Cuma yang menjadi kegalauan saya, korban pas ditanya 4 kali, dia cara jawabnya bulan September, Oktober, November, Desember. Begitu Ki cara menjawabnya, kayak dalam 1 tahun. Di satu sisi, kalau kita belajar tentang kekerasan seksual, kita tidak boleh terlalu tarik memorinya korban. Apalagi pada saat itu umur 14 tahun korban. Walaupun saat sidang tahun 2025. Saya sidang kemarin dari Februari sampainya kemarin Juli. Sidang korban itu sekitar April-Mei. Nah, ini tadi teman-teman kembali ingat 4 poin penting dalam pembelaan saat memberikan pembelaan dalam perkara pidana. Ini salah satu kasposnya. Silakan teman-teman lihat. Anak korban itu 14 tahun. Kenapa dibilang anak korban? Karena dia kategori anak ya. Pelaku itu 17 tahun. Dia ternyata satu rumah. Anak dan pelaku itu satu rumah. Saya sebut dia saksi tante. Saksi tante karena saksi tante dari anak disebut saksi nenek dari pelaku. Ngerti? Jadi si anak ini perempuan, toh pelaku laki-laki ternyata punya hubungan keluarga. Bahasa sosiologisnya itu ini terjadi hubungan incest kalau tidak salah. Pernah dengar? Apakah dia saudara secara KBBI? Masih diperdebatkan, tapi dia harusnya saudara karena anak 14 tahun ini adalah tantenya si pelaku. Anak ini bersepupu sama si neneknya, si yang punya rumah ini, saksi tante. Si pelaku panggil dia nenek. Oke? Si korban panggil dia tante. Dia sebenarnya kayak sepupu 2 kali gitu. Jadi dia ada hubungannya ini. Terjadi peristiwa hubungan incest apa ya? Setubuh. Dan ternyata menurut itu sejak November 2021. Nah, umurnya 14 tahun saat November 2021. Forensik itu 19 Februari 2024. Dilakukan berapa kali nih?
4 kali. Setubuhnya dilakukan 4 kali. Nah, muncul pertanyaan, apakah kita bisa membela pembelaan? Apakah kita bisa membela pelaku? Nah, di sini kalau teman-teman jadi advokat, teman-teman harus membuat pembelaan untuk pelaku ini. Biar bagaimanapun tanda kutip jahatnya, karena tadi saya bilang bahwa negara tak belum mapan dalam hal pemeriksaan terdakwa, hak-hak terdakwa, ada juga haknya terdakwa. Terdakwa juga manusia biasa, Ji. Toh? Nah, di sini juga secara psikologis teman-teman akan punya tantangan ketika dikasih sama pimpinannya atau teman-teman dapat perkara begini. Bela, masa saya bela? Baru dia, beginilah deskripsinya ini kasusnya. Jadi dia kayak punya ilmu. Ini pelaku tuh punya ilmu gaib. Ilmu gaib. Ini kasusku kemarin. Ya, jadi ini bagian kritik dan saran dari kelompok 1. Saya Pak. Oke. Mungkin Pak, mungkin terkait dengan kritik, mungkin bisa ditampilkan terkait bagaimana BAP-nya ataupun terkait dengan hal-hal yang tergantung di dalam undang-undang disabilitas, supaya kayak mahasiswa itu bisa bandingkan antara poin-poin yang bisa dijadikan sebagai bahan di dalam pembelaannya. Kemudian terkait saran mungkin bisa juga mengaitkan tentang psikologisnya ini anak, bagaimana rentan umurnya yang memang seperti yang Bapak katakan bahwa dia memang masa pertumbuhan, jadi banyak doktrin-doktrin yang masuk di dia dan banyak juga hal-hal yang bisa dia jadikan untuk pertimbangan, dan juga apalagi jarak rentan waktu antara persidangan dan kejadian itu cukup lama, sehingga kayak memorandum yang kayak harusnya memang dia kubur nih kembali kita terungkit, dan juga itu pasti akan menyakiti psikologisnya kembali ini anak. Mungkin itu sih Pak kalau dari saya. Ya, dari kelompok 2. Mungkin saya pada kelompok 2. Mungkin dari kritiknya itu saya ingin mengkritik mengenai hukumannya, karena kan tadi pertimbangannya itu dari nota pembelaan bahwa seharusnya diberikan hukuman 5 tahun. Namun tidak dijelaskan secara lanjut mengenai mengapa hakim memberikan putusan 10 tahun kepada si terdakwa. Jadi mungkin untuk saran juga mungkin bisa kita tambahkan perspektif dari korban selama kasusnya kan terjadi 2021, tapi persidangannya baru 2025, sehingga kita perlu tahu bagaimana proses rehabilitas dari korban. Mungkin itu, Pak. Oke. Perspektif korban sama rehabilitasi. Ya, oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah kasih saran terkait penampilan BAP. Mungkin nanti saya perbaiki slide saya, baru saya kirim untuk saya masukkan beberapa, atau saya lampirkan saja BAP ya. Undang-undang disabilitas juga. Untuk psikologis anak, kayaknya harus saya minta izin dulu sama UPTD PPA, karena itu merupakan wawancara tertutup. Untuk hukumannya kenapa 10 tahun? Karena itu tuntutannya jaksa. Jadi hakim mengiyakan 100% tuntutannya jaksa. Biasanya kan itu di atas sedikit 2/3 sampai tidak terjadi banding. Tapi ini dia sama. Saya tidak tahu apa, tapi secara faktual memang si jaksa tidak menerima sama sekali, tidak mentolerir perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan tidak mempertimbangkan perspektif baik kriminologisnya, baik upaya minta maaf yang dilakukan, baik karena ini juga sebenarnya dia dalam keluarga, upaya mediasi. Nah, ini catatannya teman-teman, upaya mediasi itu tidak selamanya untuk berdamai, tapi mediasi itu bertemu saja. Apakah hasilnya damai atau tidak itu urusan lain, intinya bertemu, mempertemukan saja. Nah, ini tidak terjadi juga. Tapi itu semua tidak dipertimbangkan sebagai
memperingan hukuman, tapi malah memperberat. Tapi tidak apa-apa itu nanti ada upaya banding kan, nanti upaya banding itu terdakwa. Perspektif korban, ya apalagi perspektif korban kan ditutup sama UPTD, tidak bisa ada komunikasi, tidak terjadi komunikasi, jadi tidak tahu apa perspektifnya korban. Pas di persidangan perspektifnya korban cuma mau dia dihukum semaksimal mungkin, kan itu sangat emosional. Tapi tidak apa-apa karena memang pahit lah. Apa yang terjadi ini pahit lah bagi dia. Jadi kita harus maklumi juga. Rehabilitasi. UPTD PPA tidak melakukan rehabilitasi terhadap korban. Tapi hanya memperparah terjadinya dendam. Kan harusnya dendam itu di-manage. Supaya bukan dia memaafkan 100%. Tidak, jangan. Tapi bagaimana ini masa lalu yang kelam itu diperbaiki, dites psikolog, dipantau secara psikolog, dikasih bantuan psikiatri misalnya. Itu yang tidak terjadi di UPTD PPA, dan kami juga tidak bisa bantu dia rehabilitasi karena tidak ada komunikasi. Oke? Oke, terima kasih. Minggu depan, minggu ke-14 akan materi selanjutnya itu nader requisitoir oleh penuntut umum. Jadi setelah pembelaan itu biasa ada tanggapan dari penuntut umum. Dia mau kritik lagi pembelaan atau tidak, gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.